Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, kita saat ini sampai pada materi yang keenam. Pada materi yang keenam ini kita akan membahas pembahasan yang keenam dan pembahasan yang ketujuh dalam satu materi. Pembahasan yang keenam yaitu pembahasan pada ayat yang kelima Quran Surat Al-Fatihah. Kita langsung masuk pada pembahasan. Pembahasan yang keenam ayat yang kelima, yaitu bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, simak dengan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Pada pembahasan ini, huruf yang pertama adalah huruf hamzah berharakat kasrah I. Hamzah berharakat kasrah. Kita telah bahas tempat keluarnya huruf hamzah, yaitu dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian hamzah ini berharakat kasrah, maka kita sempurnakan kaidah pengucapan huruf berharakat kasrah dengan menurunkan atau menjatuhkan rahang bawah kita. I masuk ke huruf ya. Perhatikan di sini huruf ya. Huruf ya di sini berharakat bertasydid ya. Huruf ya di sini bertasydid. Nah, huruf ya di sini bertasydid. Hamzah kasrah bertemu dengan ya bertasydid. Ini adalah tempatnya nabr. Akan kita bahas hukum tajwid nabr pada keadaan ini di pembahasan hukum tajwid. Baik, singkatnya di sini adalah huruf ya bertasydid, maka kita berikan nabr. Nabr adalah tekanan ya pada suatu huruf tertentu yang kita berikan pada suatu huruf tertentu. Sekali lagi, nabr adalah tekanan yang kita berikan pada suatu huruf tertentu dengan cara menaikkan sedikit suara kita lebih tinggi daripada huruf-huruf yang lainnya. Ya, maka kita beri tekanan, tinggikan sedikit suara huruf kita ya ketika mengucapkan huruf ya. I tekan, naikkan suaranya kepada huruf ya, ya. Ini adalah huruf ya bertasydid. Jadi salah satu tempat nabr adalah pada pengucapan atau pembacaan huruf ya bertasydid. Kita tekan, kita naikkan suaranya. Iyyaka. Ini akan membedakan apakah kita sedang membaca huruf ya bertasydid atau sedang tidak membaca huruf ya bertasydid. Jadi bedanya membaca huruf ya bertasydid dan tanpa tasydid adanya nabr. Nah, akan kita bahas nanti pada kesalahan yang terjadi. Ya, ini bisa terjatuh pada kesalahan yang jali, kesalahan yang jelas sampai mengubah makna jika kita tidak memberikan tasydid pada huruf ya. Kita bahas nanti pada tempatnya. Baik, jadi bacaannya seperti ini. Iyyaka, bukan iyyaka atau iyyaka, bukan iyyaka, bukan dipanjangkan, bukan juga tanpa tasydid iya, tapi ditekan, dinaberkan. Iyyaka na'budu. Baik, huruf ya telah kita bahas tempat keluarnya ya, yaitu dari lisan ya, lidah bagian tengah. Baik, dan ya ini memiliki sifat rakhawah ya, maka mengalir suaranya. Iyyaka, bukan iyyaka tapi alirkan dulu suaranya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Iyyaka na'budu. Ya. Kemudian ada alif mad ya, tebal tipis yang mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian huruf kaf telah kita bahas pada materi sebelumnya. Ya, kaf keluar dari bagian lisan bagian belakang yang menyentuh langit-langit belakang antara yang lunak dan yang keras, dan lebih banyak kepada yang keras ya. Baik, iyyaka ya, ka. Jadi kita lebih merasakan sentuhan lidah bagian belakang kita itu kepada langit-langit yang keras. Sifatnya telah kita bahas juga, ada syiddah ya, suara tertahan, hamas, suara mengalir, kemudian nafas mengalir, kemudian istifal dan infit. Masuk ke huruf setelahnya, huruf nun. Setelah kita bahas juga huruf nun, kemudian huruf ain sukun. Iyyaka kana. Di sini ada huruf ain sukun. Di antara sifat huruf ain adalah bainiyah, suara mengalir pertengahan. Sehingga ketika kita
ketika dalam keadaan sukun ada aliran suara yang mengalir pertengahan, tidak langsung mati ya. Bacaan yang benar adalah seperti ini. Iyyaka na'budu, na'budu. Jangan langsung mati suaranya. Kalau langsung mati suaranya, jatuhnya jadi ke huruf hamzah atau seperti huruf hamzah. Na'budu, na'budu ya. Kalau sampai suaranya berubah atau sampai berubah kepada huruf hamzah, maka ini masuk pada kesalahan yang jelas, kesalahan yang sampai mengubah makna. Ini yang disebut dengan sifat bisa mempengaruhi perubahan suara atau perubahan huruf ya. Jadi alirkan suaranya. Na'budu, iyyaka na'budu, na'budu. Kemudian huruf setelahnya huruf ba, dhammah, bu, sempurnakan pengucapan dhammah. Kemudian dal dhammah. Na'budu, na'budu wa iyyaka. Sama ya di sini kata selanjutnya wa iyyaka, sama seperti kata iyyaka sebelumnya. Nah, jadi tidak ada perbedaan di sini, hanya saja ditambah dengan huruf wa. Wa iyyaka, iyyaka. Baik, kita langsung masuk ke kata setelahnya. Nasta'in, nasta'in. Perhatikan di sini huruf nun, fathah. Menggunakan na, masuk ke huruf sin. Nas bukan nash, bukan nas, tapi nas, sin. Nas, kita sudah bahas huruf sin ya. Nah, huruf sin sudah kita bahas ya. Nah, perhatikan, posisikan lidah kita ya pada huruf sin dengan benar, yaitu kita bahas lagi di sini sedikit saja, yaitu punggung ujung lidah bertemu dengan dinding dua gigi seri bawah bagian dalam, sehingga suara huruf keluar di antara dua gigi seri atas dan dua gigi seri bawah. Ini huruf sin ya. Jadi posisi ujung lidahnya atau punggung ujung lidahnya di bawah ya, bertemu dengan bagian dalam dua gigi seri bawah ya. Sin, sa, nas, suaranya mengalir, jangan memantul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak tepat, keliru ya, jangan dimantulkan. Nasta'in, alirkan suaranya. Nasta, huruf ta sudah kita bahas belum? Ya, huruf ta belum kita bahas ya. Huruf ta keluar dari lidah disebut dengan alisan, yaitu dari punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas bagian dalam. Pangkal dua gigi seri atas bagian dalam. Nah, ya sama seperti huruf dal. Sama seperti huruf dal. Tapi yang membedakannya adalah sifatnya ya. Nah, di sini posisi huruf ta dan dal sama ya. Sifatnya syiddah ya. Ta ini memiliki sifat syiddah, tertahannya aliran suara at, tapi nafasnya mengalir. At. Ingat ada s, itu bukan sin ya. Kalau kita dengar s, itu bukan sin. Jadi posisi lidah jangan dimasukkan ke posisi huruf sin. At, bukan ya. Tapi nafas itu adalah suara nafas yang mengalir. At. Ya, suara nafas yang mengalir, bukan suara huruf sin. Ketika sukun ya, umumnya orang ketika membaca tak sukun itu masuk ke huruf sin. Tabat. Ya, posisinya pindah ke huruf sin lidahnya. Tidak, ini tidak tepat ya. Tapi yang terdengar seperti itu adalah aliran nafasnya, bukan suara huruf sin. Jadi posisikan, jangan sampai posisi lidah kita masuk ke huruf sin. Baik, yaitu kedua hamas, yang ketiga istifal, yang keempat infitah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Huruf ain, ain kasrah ya, ain sudah kita bahas. Ain panjangkan, ini masuk pada amad arid lis sukun, masuk ke huruf nun sukun, dialirkan suara nun sukunnya dengan kadar bainiyah, pertengahan ya. Nasta'in. Simak sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati ain kasrah, tidak ada gunah, jangan nasta'in ya, ini ada gunahnya ya, ini tidak tepat karena ain tidak memiliki gunah, tidak ada suara yang mengalir melalui rongga hidung ya. Nasta'in ya, bersih dari rongga hidung. Masuk kepada hukum tajwidnya, ada matabi pada kata iyyaka. Ya dibaca dua harokat. Iyyaka, ya dua harokat.
Mad arid sukun pada kata nasta'in. Nasta'in. Ya, 4 harokat. Kemudian ada naber ya, yaitu tekanan pada suatu huruf tertentu yang telah tadi Anda sampaikan, di mana suara huruf tersebut lebih tinggi sedikit daripada huruf yang lainnya. Dalam ayat ini naber terjadi pada huruf ya bertasydid. Ya, pada ayat berikut atau pada bacaan berikut, iyyaka. Nah, apa jadinya kalau kita tidak memberikan naber atau kita membaca iyyaka tanpa tasydid? Ini akan menjadi kesalahan yang fatal. Kesalahan yang biasa terjadi. Yang pertama, kesalahan yang jelas, lahan jali. Nah, membaca huruf ya yang pertama pada kata iyyaka tanpa tasydid. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Nah, jadi ada yang baca kayak gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jelas keliru. Ya, tasydid pada satu huruf itu artinya adalah tambahan satu huruf. Ya, jadi huruf bertasydid itu hakikatnya ada 2 huruf. Kalau kita hilangkan tasydid, berarti kita menghilangkan satu huruf. Ya. Nah, berarti hati-hati dalam baca Al-Qur'annya, kita harus memperhatikan tanda bacanya. Ya. Baik, ada catatan kaki di sini. Catatan kaki nomor 8. Kita lihat. Kesalahan pengucapan huruf pada kata ini, yaitu pada kata iyyaka tanpa tasydid, ya-nya ya, mengakibatkan berubahnya makna menjadi makna yang dapat merusak tauhid. Ya, maksudnya tidak menjadi maknanya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf ya pada kata iyyaka yang seharusnya dibaca dengan tasydid bermakna hanya kepadamu. Iyyaka, iya hanya kepada kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita baca atau dibaca tanpa tasydid, maknanya menjadi cahaya atau mataharimu. Iya, itu cahaya. Silahkan lihat di kamus-kamus kalau kita ingin tahu maknanya itu dari kamus Arab ke Arab. Ya, kalau Arab ke Indonesia itu sangat jarang sekali atau sulit kita dapati makna ini. Ya, tapi kita lihat maknanya itu adalah nur atau syams ya, atau daw ya. Daw itu cahaya, syams itu matahari. Ini kata iya tanpa tasydid. Iya, bukan iya tapi iya. Jadi kalau kita baca iyyaka mataharimu, cahayamu ya. Iyyaka na'budu, kami menyembah. Mataharimu kami menyembah. Ya, kepada mataharimu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami memohon pertolongan pada mataharimu atau kepada cahayamu. Nah, kita tidak boleh menyembah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, maka ini bisa jatuh pada kesyirikan kalau kita meyakininya sebagai mana yang tadi ya. Nah, maka makna yang kedua ini mengubah makna ayat menjadi kepada mataharimu kami menyembah dan kepada mataharimu kami memohon pertolongan ya. Baik. Nah, ini adalah kesalahan yang pertama. Maka hati-hatilah dalam membaca surat Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah itu banyak makna ketauhidan. Kalau salah baca nanti akan hilang makna tauhid yang seharusnya kita baca dengan benar ya. Baik. Kemudian yang kedua, membaca huruf ya pada kata iyyaka, masih pada kata iyyaka tanpa tasydid dan dibaca panjang. Jadi kesalahan kedua, iyyaka, 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 ini lebih masih mending ya. Tapi meskipun ini masih kita katakan kesalahan yang jali, jelas ya. Karena bukan dipanjangkan tapi ditekan. Iyyaka. Baik. Kemudian yang ketiga, membaca huruf ain pada kata na'budu dibaca dengan huruf hamzah. Na'budu, iyyaka na'budu. Jelas ini mengubah huruf. Ya, asalnya ain menjadi hamzah. Kemudian huruf sin pada kata nasta'in dibaca dengan huruf shin. Nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga suatu kekeliruan yang harus kita hindari. Masuk ke kesalahan yang samar, hanya sedikit saja di sini membaca matabi'i dengan panjang berlebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini matabi'inya berlebihan ya. Baik, kemudian tidak menyempurnakan pengucapan tanda baca fathah, kasrah dan gunnah ya. Ini menjadi kesalahan yang umum. Selesai pembahasan ke-6, kita masuk pembahasan yang ke-7 ayat ke-6. Yaitu bacaan ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina.
Perhatikan di sini ada hamzah wasal. Huruf yang pertama ini adalah huruf hamzah wasal, sehingga masuk pada makhraj huruf hamzah. Ya. Kenapa? Karena ini hamzah wasal di awal kata. Pernah kita bahas hamzah wasal di awal kalimat atau di awal kata atau di awal bacaan kita baca dengan harokat. Nah, di sini kita baca dengan harokat kasrah ya. Meskipun dalam sebagian mushaf atau umumnya pada mushaf Rasm Utsmani atau standar Madinah tidak diberikan harokat fathah, kasrah ataupun dhammah, tapi kita bisa membacanya dengan harokat kasrah ya. Baik. Ya, di sini dibaca dengan harokat kasrah ya, i dengan makhraj hamzah, i masuk ke huruf h besar ya, h yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Suaranya mengalir. Dina, jangan dipantulkan. Ihdina ya, bukan. Di masuk ke huruf dal kasrah, di ya. Ihdinas. Kemudian ada nun fathah. Di sini ada nun fathah, ada alif madnya. Kenapa nun fathah yang ada alif madnya tidak dibaca panjang? Ihdina. Ya, ini seharusnya dibaca panjang, tapi karena masuk kepada alif lam atau bertemu dengan alif lam, maka madnya tidak dianggap, langsung masuk ke alif lamnya atau ke huruf setelahnya. Ya, di sini alif lamnya syamsiyah, sehingga alif lamnya nggak dibaca, masuk ke huruf setelah alif lam, yaitu huruf sad. Ihdinasi. Huruf sad di sini kita belum bahas sebelumnya. Kita lihat huruf sad. Huruf sad itu posisi lidahnya sama seperti huruf sin. Namun yang membedakan adalah beberapa sifatnya. Nah, perhatikan posisi ujung lidah atau punggung ujung lidah sama seperti huruf sin ya, sama seperti huruf sin. Tapi ada beberapa bagian yang dibedakan. Ya, kita lihat sifatnya. Yang pertama rakhah, suara mengalir. Hams, suara samar ya, disebabkan mengalirnya nafas dalam jumlah yang besar. Isti'la. Nah, ini isti'la yang membedakan antara sin dan sad. Ya, pangkal lidah menaik. Jadi suaranya naik. Sa. Nah, sin kalau sad ini kalau kita baca dengan fathah, itu kan bagian orang bacanya dengan membulatkan bibir karena tadi seperti ada huruf o-nya, sehingga mereka menganggap seperti mengucapkan so, bukan, tapi dengan menaikkan pangkal lidah. So, si, sama ketika kasrah pun pangkal lidah tetap naik ya, sehingga suaranya tetap naik tebal. Si, ihdinas, alirkan suaranya, nas, ihdinas sirata, ihdinas sirata. Baik. Yang keempat itwaq ya, sebagian besar suara tertahan antara lidah dan langit-langit. Yang keempat safir, sama seperti sin yang memiliki sifat safir ya, suaranya tajam. Baik. Hati-hati, sad ini bukan shin, bukan ihdinas shi, bukan shi, tapi si. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ini huruf sad. Huruf ra telah kita bahas. Sira, ra tebal ya, fathah tebal, panjang, 2 harokat. Sirata, masuk huruf ta. Nah, di sini huruf ta, perhatikan. Huruf ta telah kita bahas juga ya pada kalimat ta'awudz ya. Huruf ta, kembali saya ingatkan atau ana ingatkan, ta ini tidak dengan membulatkan bibir atau mencondongkan bibir ke depan, tapi dengan menaikkan pangkal lidah. Ihdinas sirata. Sirata masuk ke huruf lam. Siratal, alirkan suaranya. Siratal ya. Siratal mustaqim. Sudah kita bahas sin kasrah, sin sukun dan ta fathah. Alirkan juga suaranya. Sin mustaqim. Qaf, perhatikan di sini huruf qaf. Nah, huruf qaf. Sebelumnya kita sudah membahas huruf kaf. Nah, qaf dan kaf itu tempat keluarnya bersampingan. Kalau huruf kaf itu lebih menyentuh pada langit-langit yang keras. Qaf ini menyentuh pada langit-langit belakang yang lunak. Perhatikan di sini ilustrasinya. Ini adalah huruf qaf. Ya. Baik. Dia lebih ke belakang dan dia pangkal lidahnya naik tebal. Qa, suaranya naik ya. Nah, sifat yang pertama syiddah, aliran suara tertahan. Yang kedua jahar ya, suara
dalam jumlah yang besar ya, nafas tertahan dalam jumlah yang besar. Ketiga isti'la, suara menaik ya. Qa mustaqi, qi bukan ki tapi mustaqi, qi bukan qi, jangan terlalu berlebihan juga, tapi qi mustaqim ya. Sifatnya yang keempat invita, yang kelima qalqalah ketika sukun ya. Aqa memantul ketika sukun. Ada yang membacanya tertukar antara huruf qaf dan kaf, sehingga mustaqim yang seharusnya dibaca dengan huruf qaf malah dibaca dengan huruf kaf. Mustaqim ya, ini juga suatu kekeliruan ya. Kemudian terakhir huruf mim ya, mustaqim, mim sukun, alirkan suaranya bainiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan juga ketika masuk huruf sin sukun mu, mim dhammah. Ya, di sini kita lihat tulisannya. Nah, di sini mim dhammah bertemu dengan huruf sin sukun. Ketika kita mengucapkan mim dhammah, kita benar ya mengumpulkan lidah, mengumpulkan bibir atas dan bawah ke depan, mu. Tapi ketika masuk huruf sin, apakah posisi sin harokatnya itu dhammah? Tidak, sukun. Berarti sukun itu artinya dia tidak bergerak ya, artinya dia dalam keadaan tenang, kembali kepada posisi asal. Mu kembali ya, jangan jangan tetap dhammah ya, tidak, ini tidak tepat juga ya, nanti suaranya nggak sempurna. Tapi kembalikan. Ini berlaku juga pada semua huruf-huruf yang sukun. Ketika sukun, posisi bibir atau mulut dalam keadaan normal ya. Sakin itu kan tenang ya, sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Kita lihat hukum tajwidnya. Yang pertama ada mad tabi'i pada kata sirata. Ihdinas sira panjang 2 harokat. Ra dibaca 2 harokat mad tabi'i, kemudian mad arid sukun pada huruf qaf kasrah. Mustaqim. Baik. Alif lam syamsiah pada kata as-sira ya, huruf sad di sini ya, as-sira. Nah, alif lam qamariyah pada kata al-mustaqim, siratal mustaqim. Baik. Ini ada yang kurang di sini ya, nanti kita tambahkan di sini. Jadi harus ini bagian E ya, yaitu hamzah wasal. Baik, hamzah wasal itu adalah hamzah yang dia dibaca ketika di awal kalimat dan tidak dibaca ketika di tengah-tengah kalimat, sama seperti yang pernah Ana bahas pada kalimat ayat yang kedua ya, alhamdu. Ini sama hamzah wasal. Nah, pada kata ihdina ini kalau kita mulai dari ayat ini ya, kita lihat. Nah, kalau kita mulai dari kata ayat yang ke-6 ini, ihdina, maka hamzah wasal di sini dibaca dengan kasrah. Tapi kalau kita sambung dengan dari ayat sebelumnya ya, yaitu kata apa tadi? Iyyaka ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan huruf terakhir pada kata nasta'in. Apa huruf terakhir? Dhammah. Huruf terakhir itu huruf nun berharokat apa? Dhammah. Maka dhammahnya masuk ke huruf setelahnya ya, ke ayat setelahnya. Nasta'inu ada hamzah wasal. Maka dalam keadaan seperti ini kita menyambung ayat ke-5 dengan ayat ke-6, hamzah wasal berarti tidak lagi terletak di awal kalimat tapi di tengah-tengah kalimat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu hdina. Nuh ya, nasta'inu bukan nasta'inu ih. Kalau kita sambung jangan dibaca hamzah wasalnya tapi dianggap tidak ada. Inilah kaidah pengucapan hamzah wasal. Ada seorang murid ya bertanya kepada Ana, menganggap, bukan bertanya, sharing ya, ketika sebelum tahu cara baca hamzah wasal seperti ini, dia menganggap imam yang membaca seperti ini nasta'inuh dina ini melakukan kesalahan, aneh katanya ya, karena beliau
belum tahu. Tapi setelah tahu dia baru mengerti, oh Masya Allah ternyata imam tersebut benar karena dia belum tahu, ya orang ini belum tahu kaidah yang sebenarnya. Maka inilah diantara faidah mempelajari ilmu tajwid dan tahsin. Kita tidak mudah-mudahan menganggap sesuatu itu salah atau benar. Ya. Taib. Jadi kalau kita sambung ayatnya yang kelima dan keenam, bacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, mad alif sukun kalau kita sambung jangan dibaca beralif sukun lagi ya. Jadi mad alif sukun itu kita baca panjang lebih dari 2 harokat ketika dia waqaf. Berhenti. Kalau kita nggak berhenti di akhir ayat, nyambung ke ayat setelahnya jangan dibaca dengan bacaan lebih dari 2 harokat pada mad alif sukun. Nanti jatuhnya menjadi mad tabi'i bukan mad alif sukun lagi. Karena nggak sukun lagi ya huruf terakhirnya. Nah, itu faedah tambahan untuk ayat ke-6 ini ya. Kemudian kita lihat lahannya. Lahan yang biasa terjadi adalah hanjali ya. Di sini yang pertama mengubah huruf H pada kata ihdina ya dengan huruf H yang keluar di tenggorokan bagian tengah. Jadi ihdina ini juga kekeliruan ya yang jelas. Ya, jangan sampai salah. Kemudian huruf shad pada kata as-sira dibaca dengan huruf shin. Ihdinasy bukan shi tapi si. Ihdinas-sira bukan ihdinasyira. Baik. Kemudian baca huruf qaf pada kata al-mustaqim dengan huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga satu kekeliruan ya yang sampai mengubah makna. Lahan khafi yang samarnya masih sama seperti kesalahan yang sebelum-sebelumnya yaitu membaca matom yang lebih dari 2 harokat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sira terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Yang kedua, tidak menyempurnakan pengucapan tanda baca fathah, kasrah, dan dhammah. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada materi yang ke-6 ini. Ya, pembahasan ayat ke-5 dan ke-6 ya. Ayat ke-5 dan ke-6. Sebelum berakhir, Ana akan contohkan kembali ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Simak dengan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, itu bacaan tahsin al-fatihah ayat ke-5 dan ke-6. Terakhir, sebelum kita masuk pada pembahasan terakhir pada pertemuan atau video selanjutnya ya, fokuslah pada bacaan, pada tahsin ya, pada tahsin, pada penyempurnaan makhraj dan sifat-sifatnya. Jangan fokus kepada nada ya, jangan fokus kepada nada karena yang paling penting adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tartil yaitu sesuai dengan makhraj, sifat, dan bagaimana kita bisa berhenti dan memulai suatu bacaan. Itu adalah tartil ya. Itu saja untuk pembahasan pada materi kali ini. Barakallahu fikum.